Selamat pagi, salam waras. Pertama-tama marilah kita berikan rasa syukur kehadapan Allah yang Maha Kuasa, karena atas perkenannya kita bisa berkumpul dalam acara sujud penggalian yang mana mulai tahun 2019, 2020 dan 2021 kita tidak bisa melaksanakan kegiatan ini karena pandemi. Dan kita bersyukur semua itu adalah atas karunia-Nya. Dan kepada Bapak Panuntun Agung Sri Kutomo serta Ibu Sri Paunan, kita haturkan terima kasih atas dharma beliau dan pancaran sinar dari beliau, sehingga kita selalu menjalankan ajaran Sabda Dharma dengan penuh keyakinan dan tidak pernah ragu-ragu, karena ajaran ini memang adalah ajaran wahyu dari Yang Maha Kuasa. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, para senior saya, orang-orang yang luar biasa, saya ini grogi. Biasanya bicara tentang persada, sekarang bicara tentang kerohanian. Ya, semoga petugas-petugas di Sabda Dharma selalu diliputi oleh cahaya Yang Maha Kuasa, sehingga antara jasmani dan rohani selalu bersama dan kita selalu diberikan kesadaran kerohanian, sehingga dalam melaksanakan tugas apapun kita selalu dikaruniai, sehingga yang keluar kebijakan-kebijakan dharma kita, laku kita selalu dilandaskan dengan pewarak tujuh. Saya akan menjelaskan tentang mengapa sih kita kok harus penggalian. Karena banyak orang sekarang ini, Bapak Ibu sekalian, di sekitar kita, penggalian itu nggak penting. Penggalian itu apa sih gitu? Nah, ini saya akan mencoba menjelaskan mengapa kita harus mengikuti sujud penggalian. Mungkin Bapak Ibu pernah merasakan sujud di rumah atau sujud di sanggar dengan sujud penggalian. Kalau Bapak Ibu sujud di rumah, sujud ini kadang-kadang nggak merasakan apa-apa gitu ya, kadang-kadang ya malah banyak ininya yang jatuh gitu ya, kadang-kadang banyak yang ini nggak terasa begitu ya, karena memang berbeda antara sujud di rumah atau sujud di sanggar-sanggar ketika kita mengikuti sanggaran dengan sujud penggalian. Bedanya yaitu, Bapak Ibu, kalau kita sujud di rumah atau di sanggar ya hanya kadang-kadang kita tidak bisa meneliti sampai sedetil-detilnya. Kita tidak bisa meneliti sampai sesempurna-sempurnanya. Karena kadang-kadang kita masih terganggu dengan lingkungan, dengan pekerjaan kita, dengan kebutuhan kita. Sehingga itu kita tidak bisa fokus di dalam menjalankan sujud. Tetapi di dalam sujud penggalian itu sangat beda, Bapak Ibu. Kadang-kadang, ini mohon maaf, ini yang pertama dulu saya ikut, begitu duduk sujud penggalian begini, begitu meneliti, sudah kaki itu rasanya gak karuan, betul Bapak Ibu? Ya. Ada yang tidak pernah merasakan sakit kakinya, kadang-kadang, aduh gini, tambah dikini kan tambah sakit, gitu kan? Terus yang kedua, mata Bapak Ibu, mata ini kalau untuk terpejam itu, pinginnya itu merem, gitu ya. Terus kadang-kadang kalau sudah merem itu gini ya. Terus yang lebih sulit lagi pikiran. Pikiran kita itu kemana-mana. Yang masih mahasiswa, aduh besok ini kuliahnya bagaimana? Yang ibu-ibu ini, sinetron nanti malam juga. Ini pikiran itu macam-macam. Ini kadang-kadang nggak bisa kita kendalikan. Ya wajar, kita masih hidup, Bapak Ibu. Iya toh. Dan kadang-kadang dada ini panasnya bukan main ini. Merasakan dingin aja kok nggak bisa dada ini. Nah ini ditunggu sama si peserta ini. Saya pun juga begitu, Bapak Ibu, sama. Dulu penggalian pertama itu saya angkat gini kaki saya, gini ya. Ini tambah sakit, Bapak Ibu. Apalagi yang namanya apa ini? Boyo ini. Ini bolak-balik gini aja. Ya. Ternyata Bapak Ibu, dari hasil penelitian para petugas ini, ternyata ketika kita sujud di kain putih, pada saat melaksanakan sujud penelitian,
saudara 11 kita, ya, saudara 11 kita itu menggoda. Dia satu-satu, dia kembali ke Sari-Sari Bumi. Dia menggoda satu-satu. Yang Sukmo Kencono, pikirannya membayangkan yang macam-macam di Sukmo Kencono. Ya, ya, di rumah ini ibu sudah dua hari saya tinggal. Ini macam-macam sudah. Itu yang Sukmo Kencono. Lalu yang Sukmo Roso sama Batur Worojo, ini kakinya, ini ya. Dan saudara-saudara yang lain, Bayu, Indro ini godeng kaki. Lalu belum yang Jatingarang Bapak Ibu, Jatingarang sama Permono, ya toh. Wah, ini cerita nggak selesai-selesai. Pikiran kita diganggu terus sampai dia mengganggu mata. Mata ini pinginnya merem saja itu kan. Semua itu Bapak Ibu mempunyai tujuan. Saudara tidak mau diajak sujud kepada Yang Maha Kuasa. Tujuannya itu. Jadi seperti yang pernah disampaikan oleh Ibu Sri Pauna ketika menyampaikan wejangan-wejangan pada waktu Jumat Wage, pada waktu penggalian. Ibu Sri Pauna itu selalu mencontohkan dengan Begawan Ciptaning. Begawan Ciptaning itu adalah seorang satria, ya, Arjuna ketika dia ditugaskan untuk memberantas angkara murka. Dia bertapa di Gunung Indragila, Gua Mintorogo begitu ya, dengan Grojogan Sewu. Sehingga Bu Sri Paunang itu ketika beliau membangun rumah, beliau membangun rumah itu di depannya itu ada ukiran Begawan Mintorogo, Begawan Ciptaning, bertapa di Seribu Grojogan selama 40 hari. Di situ Bapak Ibu, si Begawan Ciptaning ini yang Arjuna tadi, pada saat pertama ini digoda dengan seorang perempuan yang cantik, 7 bidadari. Ya loh, begitu ya Bapak Ibu yang senang wayang ya. Kalau dulu kita kecil pun diceritakan begitu oleh guru-guru kita, digoda oleh binatang yang sangat besar, digoda oleh buto itu kalau bahasa Balinya itu, raksasa dan lain sebagainya, binatang-binatang. Itu 40 hari Bapak Ibu. Bapak Ibu di sini selama 6 hari 6 malam, ya toh, makan pecel keturutan, ya toh. Kadang yang ini panitianya nggak tahu nanti menyediakan rawon apa enggak nanti penutupan wujud penggalian. Kita disediakan apapun. Tetapi Bapak Ibu, ternyata ketemunya adalah pada saat kemarin Pak Slamet menyampaikan tentang pandangan titik 1 meter. Karena dengan pandangan titik 1 meter, ketika itu Bapak Ibu sudah menemukan itu adalah kunci untuk mencapai kesuksesan meneliti di dalam sujud penggalian. Ternyata kuncinya itu Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti kan begini ya, makanya nanti kalau membuka mata, itu sekali lagi kita harus sadar bahwa kita ini sujud. Bapak Ibu harus menata tangannya, ya toh. Tadi kan kemarin kan sudah dijelaskan. Menata kakinya, begitu, mengatur celananya, kalau ibu-ibu tempo. Nah, ini harus diatur supaya ketika kita sujud ini secara jasmani tidak mengganggu. Ya, secara kerohanian Bapak Ibu harus tegak lurus supaya perputaran air suci nanti bisa berjalan dengan sempurna. Ya toh, ini harus ditoto, jangan sampai nanti mohon maaf ini begitu membungkuk gini celananya seret, nah itu nanti akan mengganggu proses sujud. Jadi pandangan titik 1 meter Bapak Ibu itu sama seperti ketika Begawan Ciptaning bertapa selama 40 hari. Pandangan 1 meter ketika Bapak Ibu digoda oleh saudara 11-nya di sini, yang Mas Suci di sini Bapak Ibu menunggu ini. Yang Mas Suci tidak bisa apa-apa. Karena saudara 11 ini akan mengganggu Bapak Ibu, kakinya yang sakit. Kalau dulu yang belajar ilmu, dadanya itu sakit dan panas kadang-kadang, ini sulit dingin biasanya. Biasanya yang pernah belajar atau mungkin pernah ke dukun diberikan mantra terus minuman, ini pengaruhnya pada dada. Pada saat pandangan 1 meter, dada ini sulit dikendalikan, sulit nyambung ya, dingin itu sulit. Karena kalau ini masih panas Bapak Ibu, dadanya masih panas, maka ubun-ubunnya juga nggak bisa plong. Karena dadanya masih dipengaruhi oleh
ilmu-ilmu yang atau mantra-mantra yang pernah diterima oleh si warga tadi. Jadi tinggal apa ya, niteni itu apa, niteni bahasa Bali itu tinggal niteni ya, tinggal mengamati ya. Kalau aduh saya ini kakinya kok sakit, masih aduh boyo ini masih sakit gitu ya, aduh pikiran ini kok masih belum tenang. Nah ini Bapak Ibu harus ingat yang disampaikan oleh Pak Slamet kemarin, harus tegak lurus, mata melihat ke pucuk kain dengan tajam. Dengan tajam itu bukan berarti mendelik gini, bukan ya loh. Nanti kalau mendelik gini Bapak Ibu akan keluar air matanya ya loh. Nah itu harus tenang, dinikmati, nafasnya pun naik turunnya dinikmati. Nanti Bapak Ibu kadang-kadang kalau sudah gitu ngantuk itu ya sudah, masa kalah dengan ngantuk, gitu aja batinnya. Kaki sakit, biarin, niatku adalah untuk bersujud kepada Yang Maha Kuasa. Ya, jadi itu adalah teori-teori di dalam sujud penggalian. Kalau Bapak Ibu sudah bisa meneliti itu dan bisa merasakan ketenangan Bapak Ibu akan bisa mewujudkan pengeruatan saudara yang pertama. Jadi pandangan 1 meter itu merupakan keruatan Bapak Ibu. Saudara 11 kalau dia sudah damai di dalam dirinya, sudah tidak menggoda Bapak Ibu sekalian, tidak menggoda raga Ibu, Bapak Ibu sudah bisa mengatasi yang sakit tadi, maka Bapak Ibu sudah melaksanakan perbuatan yang pertama. Baru yang Maha Suci nanti akan berkarya, karena saudaranya sudah tidur semua, dia tidak menggoda. Ya, dia akan kembali ke tempatnya, dia tidak menggoda, dan Bapak Ibu akan mengalami ketenangan yang hakiki. Kalau sudah tenang yang hakiki, Bapak Ibu akan merasakan apapun yang ada di dalam pribadinya. Kalau saya mengumpamakan gelas itu kalau ada air itu tenang Bapak Ibu. Kalau ada benda kecil yang jatuh, ketahuan nggak Bapak Ibu? Ketahuan. Seperti itu orang sujud. Ketika Bapak Ibu betul-betul pikiran sudah diam, dada sudah dingin, ubun-ubun sudah seperti lubang, karena ini forumnya tuntunan dan petugas ya, maka Bapak Ibu akan bisa merasakan ketenangan yang hakiki. Jadi Bapak Ibu sudah nggak usah berpikir, aku teliti apa sih? Kok nggak ketemu-ketemu? Rasanya apa sih? Ya itu kan, kadang-kadang kan begitu. Nah ini sudah nggak perlu begitu. Dengan ketenangan, dengan saudara sudah kembali ke posnya masing-masing, dan yang Maha Suci sudah berkarya, maka Bapak Ibu sudah bisa merasakan getaran-getaran rasa yang ada di dalam diri kita. Sehingga Anuntun Agung mengatakan, galilah rasa yang meliputi seluruh tubuhmu, yaitulah kepribadianmu yang asli. Dan di dalam kepribadianmu yang asli, di dalam buku Pedoman Sujud Penggalian dikatakan, engkau akan menemukan benda hidup yang ada di dalam pribadi. Luar biasa Bapak Ibu ajaran Sabda Dharma. Kalau orang sudah bisa menemukan benda hidup yang ada di dalam pribadinya, itulah yang dinamakan dengan atom berjiwa. Orang luar negeri sekarang meneliti, apa itu atom berjiwa? Loh, atom kok berjiwa? Atom itu biasanya digunakan untuk ngebom Hiroshima. Tetapi ini atom berjiwa yang ada di dalam pribadi kita. Itulah Bapak Ibu yang akhirnya ketika seseorang melaksanakan sujud penggalian, setelah dia keluar dari sujud penggalian, dia akan melaksanakan dharma sesuai dengan Wawara 7. Dan akhirnya dia bermanfaat untuk hidup di dalam keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Karena dia sudah diliputi oleh atom berjiwa. Dia bisa merasakan bagaimana manfaat sujud terhadap kehidupannya. Dilalah diberikan kesehatan, dilalah diberikan kebahagiaan, dilalah diberikan apapun yang diharapkan. Ini adalah manfaat dan hakikat ketuhanan di dalam ajaran Sabda Dharma. Jadi Bapak Ibu sekalian adalah orang-orang yang luar biasa. Banyak orang yang mencari tentang hakikat atau berjiwa. Ya. Banyak orang yang mencari apa itu atom berjiwa.
Tetapi Bapak Ibu sekalian, di dalam sujud penggalian yang 6 hari 6 malam ini, marilah kita manfaatkan. Kita mencoba menemukan apa itu atom berjiwa. Kalau Ibu, Bapak sudah merasakan itu, saya yakin Bapak Ibu akan menjadi seorang satria utama yang bermanfaat untuk kehidupan. Lalu Bapak Ibu akan merasakan bagaimana sebenarnya hakikat yang Maha Suci di dalam mengemban dan ngomong saudara sebelasnya. Lalu Bapak Ibu akan bisa merasakan ternyata ajaran Sabda Dharma memang adalah wahyu yang Maha Kuasa. Jadi luar biasa Bapak Ibu. Nah disinilah Bapak Ibu akan digodok. Maka kita gunakan waktu selama 6 hari 6 malam ini untuk meneliti ajaran sujud yang betul-betul digariskan oleh Panuntun Agung Sri Kutomo dan Ibu Sri Pauna. Karena kalau kita itu betul-betul melaksanakan sujud, melakukan penelitian dengan sempurna, maka Bapak Ibu akan percaya bahwa oh ya, ternyata Sabda Dharma itu tidak jari. Jari itu apa ya? Katanya, orang Bali mengatakan katanya. Oh ternyata Sabda Dharma memang antara fakta yang diterima, ya. Sujud yang dirasakan dengan fakta kehidupan itu seimbang dan selaras. Kalau seperti ini Bapak Ibu, saya yakin kita mau nggak sujud itu enak, sayang gitu ya. Maka sujud itu harus kita laksanakan di dalam setiap harinya. Apabila menjadi seorang petugas di Sabda Dharma melaksanakan dengan baik, itu adalah dampaknya. Manfaat sujud, Bapak Ibu melaksanakan setiap ada kewajiban, bertugas dimanapun, Bapak Ibu hadir. Sebenarnya Bapak Ibu, ini saya izin ke staf Tuntunan Agung, makanya saya ya bawa celana itu 2. Sebenarnya tanggal 22 besok, ya, saya itu diajak oleh Direktur Kepercayaan Masyarakat Adat Kementerian untuk meninjau IKN. Apa itu IKN? Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur, untuk menentukan tanahnya yang diberikan oleh pemerintah kepada penghayat kepercayaan. Ya, tanggal 22 besok. Tapi saya sudah kontrak dengan staf Tuntunan Agung. Mas Nen siap nuntuni, siap Bapak, saya bilang gitu. Nah ternyata ada undangan. Karena saya sudah mengatakan siap, maka saya tetap melaksanakan tugas ini. Karena saya yakin tugas di kerohanian itu lebih penting daripada tugas-tugas lain. Ya semoga nanti Yang Maha Kuasa akan memberikan waktu yang lain, kita berangkat ke sana. Jadi kita diberikan tempat Bapak Ibu. Nanti di pemerintah akan memberikan tempat semacam sanggar di Kalimantan Timur di IKN, luasnya 5 hektar. Dan bangunannya sangat luar biasa, nanti yang membangun itu adalah negara. Dan itu untuk berkumpulnya semua penghayat kepercayaan. Dari sana pun juga ada warga Sabda Dharma. Sehingga saya lebih mementingkan Pak Kanto sama Pak Slamet. Saya siap untuk melaksanakan tugas ini karena memang tugas di kerohanian itu harus didahulukan. Soalnya Bu Sri pernah mengatakan, dahulukan tugas rohanimu, jasmani akan mengikuti. Luar biasa Bapak Ibu sekalian, saya berhadapan dengan para tuntunan, para petugas, Persada Yasrat, koordinator remaja, wanita. Semoga di forum sujud penggalian ini, Bapak Ibu nanti keluar dari sujud penggalian, waduh, sinarnya lebih besar, ya. Sinarnya lebih besar, lebih, wah gimana ya, pokoknya lebih-lebih lah, ya. Dan tentunya marilah kita manfaatkan sujud penggalian Amarina malam ini. Kita teliti betul-betul yang ditugaskan oleh tuntunan penggali. Dan jangan lupa bahwa tugas Bapak ini dikaruniai oleh Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Selamat melaksanakan tugas menggali. Dan semoga Yang Maha Kuasa memberikan bimbingan, pangayoman, tuntunan kepada Bapak Ibu sekalian. Dan juga kepada para petugas. Sehingga sujud penggalian ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Selamat pagi, salam waras.